Guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah istana surgawi pergi, Shenwu bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa dia tidak memanggil Shenwu adalah karena Xiaoyan benar-benar tidak berharap Shenwu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Masalah pemanggilan Shenwu adalah saran yang diberikan permaisuri. Dalam situasi ini, saya awalnya berpikir bahwa senior pun tidak berdaya dan saya tidak ingin melibatkan senior, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Jadi begitu, tapi saya pikir mereka tidak akan melepaskan Anda. Jika Anda dalam bahaya lagi, Yang Mulia harus memanggil saya. Shenwu menganggukkan kepala naga dan berkata perlahan, dan Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Hubungan antara Anda dan saya, kamu tidak harus bersikap sopan. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku belum menyelesaikan kunjunganku ke tempat lama, jadi aku akan pergi, jawab Shenwu perlahan. Xiaoyan selalu menganggap Shenwu sebagai senior. Namun, sepertinya Shenwu tidak pernah peduli dengan Xiaoyan. Terlepas dari kekuatan Xiaoyan, dia tetap memperlakukan Xiaoyan sebagai temannya. Sama seperti teman lama, tidak ada rasa hormat satu sama lain, dan mereka bahkan bersedia membantu Xiaoyan tanpa meminta imbalan apapun. Terima kasih senior Shenwu. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan semua orang di alam dewa kuno menggenggam tangan mereka bersama-sama. Kamu seharusnya memanggilku seperti dulu, jangan senior dan senior. Shenwu yang hendak pergi berhenti dan berkata, sekali lagi, aku belum memulihkan ingatanku, jadi aku tidak tahu. Xiaoyan tersenyum. Xiaoba, kata Shenwu. Xiaoba? Xiaoyan bingung saat mendengar ini. Oke. Anda biasa memanggilku bajingan kecil. Gelar itu tidak penting, kata Shenwu tanpa daya. Xiaoyan mendapat garis hitam setelah mendengar kata-kata itu. Nama panggilan ini sepertinya terlalu tidak sopan. Bajingan kecil, lupakan saja. Aku akan memanggil Anda senior Shenwu. Hehehe. Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Lakukan apapun yang kamu mau, asal jangan keluar begitu saja. Shenwu juga berkata sambil tersenyum. Lagi pula, tubuh besar Shenwu langsung menghilang dalam distorsi lautan ketiadaan. Kekuatan macam apa yang bisa langsung melewati lautan ketiadaan? Xiaoyan menatap Shenwu yang menghilang dan tidak bisa menahan nafas. Di dunia sensi, itu adalah satu-satunya, bahkan Yang Mulia pun tidak dapat melakukannya. Saat Xiaoyan menggumamkan rasa iri, sang ratu menjawab, begitu, saya sangat iri padanya. Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah Anda berhasil merebut rumah tadi? Ratu datang ke sisi Xiaoyan dan bertanya kepadanya. Sudut mulut Xiaoyan meringkuk dengan cara misterius. Tubuh mereka sangat istimewa dan tidak memiliki jiwa. Seharusnya ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Saya mengambil 2/3 dari kesadaran jiwa mereka. Selama saya mau, saya bisa mengendalikannya kapan saja. Tapi hanya untuk berada di sisi yang aman. Saya hanya perlu menggunakannya untuk mencuri informasi dari istana surgawi, jawab Xiaoyan. Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan berhasil merebut tubuh, tetapi dia tidak sepenuhnya merebut tubuh Queen Jun untuk mendalikan tubuh, dan dia bahkan tidak akan melihat adanya kelainan. Jika dia benar-benar ditemukan, Xiaoyan akan langsung menggantikannya. Namun sebelum itu, Xiaoyan berharap mendapat kabar tentang istana surgawi yang tidak dia ketahui melalui Queen Jun.
Ratu Gu memandang Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya yang indah sedikit menyipit. Tubuhnya yang halus membungkuk sedikit. Wajahnya terus mendekat ke Xiaoyan. Dan aroma dari tubuhnya menyebar ke nafas Xiaoyan. Melihat pemandangan di antara noda di wajahnya, dan saat aroma itu masuk ke hidungnya, pasti akan membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Benar saja, itu masih kamu. Meskipun temperamenmu telah berubah setelah reinkarnasi, metode ini tidak berubah sama sekali. Ratu memandang Xiaoyan yang sedang digoda olehnya dengan nakal dan tersenyum lembut. Xiaoyan mundur 2 langkah, segera menjaga jarak dari ratu dan berbatuk 2 kali. Istana surgawi dan manusia tidak sesederhana. Jika bisa dihancurkan dari dalam, atau beberapa berita bisa diketahui sebelumnya, itu akan lebih bermakna daripada langsung merebut Kwijun. Permaisuri juga harus bisa memikirkan hal ini. Xiaoyan mengubah topik pembicaraan dengan permaisuri. Tentu saja, saya bisa membayangkannya, tapi tetap saja suamiku yang mengajariku dengan baik. Mata ratu yang indah tertunduk ke Teluk Bulan Sabit. Di tubuhnya ada rasa mendominasi dan menawan, memberi orang perasaan murni dan keinginan yang membuat orang merasa bersemangat, tidak dapat dihindari untuk tidak melamun di hatinya. Sebaiknya aku pergi melihat bagaimana situasi Raja Tiansang. Xiaoyan segera menoleh, hanya ingin melarikan diri dari cengkraman ratu yang menggoda. Xiaoyan segera datang ke Bahtera Rumah Hantu, dan Raja Tiansang pada dasarnya telah pulih selama ini. Terima kasih senior Raja Tiansang atas bantuanmu. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Karena Raja Tiansang hampir mati karena ini, dan semuanya dimulai karena dia. Sama-sama, Niji ada di sini, jadi tentu saja saya harus berjuang juga untuk melindunginya. Raja Tiansang berkata perlahan. Saat ini Yueli berdiri di samping Raja Tiansang, matanya merah, dan jelas bahwa Yueli ketakutan kali ini. Itu semua karena ketidakmampuanku untuk melindungi ayahku. Xiaoyan juga tersenyum kecut. Jika bukan karena Yueli, bagaimana Xiaoyan bisa bertahan sampai sekarang? Jangan salahkan dirimu sendiri, Raja Tiansang berkata. Yueli juga mengangguk berat dan datang ke sisi Xiaoyan. Wajah kecilnya masih syok. Dia memiliki ketemperamen yang sama dengan Xiaoyan dan akan memberikan segalanya untuk orang-orang penting di sekitar Yueli. Mata Xiaoyan lembut dan dia mengusap kepala Yueli. Kita harus pergi juga. Dunia bawah tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Dan pelepasan segel Yueli kali ini akan berdampak besar padanya. Jadi kita harus cepat kembali ke dunia bawah, Raja Tiansang berkata. Dan Xiaoyan segera mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu dan tidak melakukan apapun untuk menahannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, Sun-er juga datang ke Bahtera Rumah Hantu. Kakak Xiaoyan, sekarang aku mengerti bahwa kekuatanku masih terlalu lemah, terlalu berbahaya jika tetap di sisimu. Saya hanya akan menyusahkanmu. Biarkan aku terus berlatih di sisi Guru Tiansang. Aku akan bekerja keras untuk berlatih. Dan suatu hari, aku pasti bisa untuk bertarung berdampingan dengan kakak Xiaoyan. Sun-er berkata dengan serius. Dan Xiaoyan memandang Sun-er dan membawanya ke dalam pelukannya. Aku khawatir aku akan pergi sebentar. Jika Sun-er ada di dunia bawah, aku bisa yakin. Karena di sana ada senior Tiansang dan Yueli akan merawat ibu Sun-er dengan baik. Xiaoyan memandang Sun-er dan berkata dengan lembut, dan segera mengepalkan tinjunya ke arah Raja Tiansang, dan akhirnya menatap Yueli dan Raja Tiansang yang sama-sama menganggukkan kepala. Dan setelah berpelukan lama, mereka enggan untuk melepaskannya. Xiaoyan naik di udara, dan di bawah tatapan Sun-er dan Yueli yang enggan melepaskannya, Bahtera Rumah Hantu terdistorsi dan menghilang di lautan ketiadaan ini.
Senwu dan Raja Tiansang pergi secara terpisah. Dan pada saat ini, hanya dewa kuno yang dipimpin oleh Ratu dan Bahtera Xiaoyan dan yang lainnya yang tersisa di sini. Apakah kamu punya rencana selanjutnya? Ratu bertanya pada Xiaoyan. Jika aku terus tinggal di Shenxi, aku khawatir rumah surgawi akan mengejarku sampai ke ujung bumi, sehingga tidak ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi, aku hanya bisa memilih untuk pergi. Gumam Xiaoyan. Faktanya benar, jika Anda ingin menjadi lebih kuat, sebaiknya Anda meninggalkan dunia Shenxi dan pergi ke dunia lain, karena sudah tidak ada cara lain untuk tetap bertahan. Permaisuri juga mengangguk perlahan, menyetujui keputusan Xiaoyan. Ayo pergi, jangan khawatir tentang momen ini. Anda bisa kembali ke alam dewa kuno untuk beristirahat, dan kemudian belum terlambat untuk mengambil keputusan. Alam dewa kuno? Bukankah itu istana dewa kuno? Xiaoyan sedikit bingung. Lagi pula, kedua nama ini agak berbeda. Kebetulan itu membuat Xiaoyan sedikit bingung, dan dia belum pernah mendengar tentang alam dewa kuno sebelumnya. Saya akan menjelaskan kepada Anda di jalan, kata Ratu, dan Xiaoyan juga mengangguk. Segera setelah Ratu memberi perintah, puluhan ribu orang dari alam dewa kuno berlayar menuju ketiadaan Nanling di dalam Bahtera. Permaisuri datang ke Bahtera di mana Xiaoyan berada. Pada saat ini, mata kedua wanita itu saling berhadapan, dan Xiaoyan terjebak di tengah. Suasana langsung membuat keringat dingin keluar dari dahi Xiaoyan. Perkenalkan, ini Yang Mulia Permaisuri Kuil Kuno. Dia seorang senior. Xiaoyan menoleh untuk melihat Xiaoqi yang terlihat buruk. Ini salah satu istriku, Xiaoqi. Xiaoyan memperkenalkannya kepada permaisuri lagi. Halo, apakah kamu keberatan jika Xiaoyan punya istri lain? Sang ratu tersenyum manis dan mengulurkan telapak tangan putihnya ke Xiaoqi. Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan berkeringat deras di sampingnya. Xiaoqi tidak marah, matanya hanya tertuju pada permaisuri. Kamu memang sangat cantik. Apapun keputusan yang diambil suamiku, aku akan mendukungnya. Lagi pula, suamiku sudah memiliki 6 istri, dan dengan kemampuan suamiku, bahkan 7 istri pun bisa membalas dendam, kata Xiaoqi sambil tersenyum. Dengan lembut dalam kata-katanya, sepertinya ada sesuatu dalam kata-katanya. Ketika permaisuri mendengar ini, permaisuri mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiaoyan dari atas ke bawah, menatap Xiaoyan dengan serius. Oh, sungguh, mendengar apa yang kamu katakan, aku benar-benar ingin mempelajarinya. Sang ratu tersenyum menawan. Wajah cantik ini memancarkan pesona yang sangat menggoda. Aku khawatir hanya ada sedikit pria di dunia ini yang bisa menolak wanita-wanita ini. Kecantikan sang ratu bukanlah kecantikan biasa, melainkan seperti melihat dunia penuh keindahan. Setiap orang yang melihat permaisuri akan melihat apa yang paling ingin mereka lihat di dalam hati mereka, sehingga tak terhitung keagungan terhadap sang permaisuri. Tentu saja, tidak terkecuali untuk Qiyun. Mereka hanya melihat penampilan ratu yang serius, sedangkan untuk penampilan sembrono dan menawan hanya muncul di sisi Xiaoyan. Bahkan jika itu pengamat juga akan terpesona oleh penampilan permaisuri. Penampilan permaisuri yang mereka lihat di mata mereka adalah wanita tercantik di hati mereka. Yang mulia, jangan mengolok-olok saya. Anda adalah wanita yang mulia. Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya. Tidak tahu ingin menangis atau tertawa menghadapi permaisuri. Hahaha. Xia Shenghui dan Deng Yue menutup mulut mereka dan mengeluarkan suara aneh. Apa yang kamu tertawakan? Xiaoyan mengangkat alisnya dan memelototi mereka berdua. Tuan Muda Xiao, jangan salahkan kami. Kami semua telah dilatih dengan ketat. Tidak peduli betapa lucunya itu,
Kami tidak akan tertawa kecuali kami tidak bisa menahannya. Hahaha. Xia Seng Hui dan Ding Yue menatap Xiaoyan yang malu dan tidak bisa menahan tawa. Namun karena takut Xiaoyan akan memukulinya, dia segera kabur. Melihat ini, permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum. Lengan bajunya yang tipis dan wajahnya yang memancarkan pesona yang tak tertahankan. Kamu adalah reinkarnasi dari yang mulia. Jadi kamu adalah yang mulia bagiku. Aku tidak bersamamu selama bertahun-tahun dan menanggung ribuan tahun kesepian. Apakah kamu benar-benar tega membiarkanku kesepian selamanya? Suami, Ratu melangkah maju dengan langkah teratai dan tubuh halusnya dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan segera merasakan 2 sentuhan lembut di dadanya dan melihat bahwa wajah Xiaoyan seperti air mendidih dan langsung memerah sampai pangkal telinganya. Kembali lagi dan lagi. Yang mulia, saya tidak bisa menahannya. Saya sudah berjanji pada istri saya bahwa saya tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Saya telah bersumpah demi dewa. Xiaoyan segera mengangkat jarinya dan menatap Ratu dengan sedikit kekaguman. Ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa tolak. Bukankah istrimu baru saja setuju? Apa kamu bersumpah ke langit? Aku akan pergi ke langit dan membicarakannya. Kurasa itu tidak akan menyalahkanmu. Sang Ratu tersenyum. Bahkan jika Sioki mengizinkannya, saya masih memiliki 5 istri. Dan yang mulia, Anda tahu bahwa hal-hal seperti perasaan tidak dapat dipaksakan. Seperti kata pepatah, melon bengkok tidak manis. Xiaoyan menangis tanpa daya. Saya tidak menyangka akan langsung dipaksa masuk ke istana oleh permaisuri hari ini. Maksud Anda, selama kelima istri Anda setuju, maka bisakah Anda menikahi saya sebagai seorang istri? Ratu bergumam. Melon bengkok tidak manis, asalkan memuaskan dahagamu. Permaisuri tertawa seperti bel perak dan Xiaoyan mendengar bahwa itu adalah benang hitam dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Anda tidak bisa memaksanya. Xiaoyan berkata dengan serius. Melihat penampilan serius Xiaoyan, permaisuri juga menunjukkan penyesalan. Yah, hanya berdasarkan ini, kamu dan Gu Zhongsheng persis sama. Beberapa hal terlalu kaku. Sang Ratu mendengus dan berkata dalam suasana hati yang buruk. Tapi kamu bisa mengatakannya. Perasaan bisa datang perlahan. Jika kamu menyukaiku hari itu, kamu harus memberitahuku. Aku benar-benar telah menunggumu untuk waktu yang sangat lama. Ratu berkata, dia menundukkan kepalanya, melihat bahwa dia tidak bermain dengan Xiaoyan, tetapi dia benar-benar tergoda. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat canggung. Xiaoki segera menemukan kepura-puraan, berjalan ke samping dan membiarkan Xiaoyan dan permaisuri sendirian. Untuk Xiaoki, saat dia menikah dengan Xiaoyan, dia tahu betul bahwa suaminya bukanlah timbangan emas di kolam. Xiaoki tidak akan mengeluh tentang apapun yang telah dilakukan Xiaoyan. Permaisuri, ceritakan tentang alam dewa kuno. Xiaoyan segera mengganti topik pembicaraan, meredakan suasana yang sedikit canggung. Apakah ini dianggap menumbuhkan perasaan? Kesepian muncul di mata permaisuri. Dia mengangkat matanya yang indah untuk melihat Xiaoyan dan menatap permaisuri yang memancarkan aura mendominasi terhadap orang lain dan tiba-tiba mengungkapkan sedikit kerendahan hati di depannya. Xiaoyan tercengang saat melihat ini dan akhirnya tidak tahu apa yang dia lakukan, mengapa dia menganggukkan kepalanya. Segera senyum cerah yang tak tertandingi muncul di wajah permaisuri. Melihat senyum permaisuri, Xiaoyan tampaknya telah ditipu oleh permaisuri. Tapi ekspresi tadi sengaja dipalsukan, adalah untuk memenangkan simpati Xiaoyan. Sudah beres, aku akan memberitahumu tentang selir itu.
Permaisuri mendekati Xiaoyan saat dia berbicara, dan setiap gerakan di antara gerakannya tampaknya direncanakan dengan hati-hati. Setiap cemberut dan senyuman menarik perhatian semua orang. Istana dewa kuno berisi pavilion Qianji dan alam dewa kuno seperti yang telah Anda lihat, penuh dengan orang-orang kuat. Namun, sebelum kejadian ini, alam dewa kuno